Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyajian data, jenis cara penyajian data tekstual, tabular, dan graphical direction. Masuk saja ke materinya. Histogram. Dimana kita tahu dulu histogram itu adalah grafik yang menunjukkan seberapa sering bayangan abu-abu muncul pada suatu gambar. Untuk histogram suatu gambar dapat memberitahu Anda banyak hal tentang gambar tersebut. Untuk gambar gelap, tingkat keabuan gambar dikelompokkan ke dalam nilai tingkat keabuan. Saat ini, nilai skala abu-abu suatu gambar dipusatkan di sekitar nilai abu-abu yang tinggi. Pada gambar yang terang, skala abu-abu tampaknya terdistribusi dengan baik. Histogram bentuknya sama dengan grafik diagram batang, namun batang-batangnya dalam histogram saling berhimpitan. Tinggi batang dinyatakan frekuensi yang tepat dalam kelas interval yang bersangkutan hingga luas setiap data merupakan proporsi dari seluruh luas histogram, di mana luas seluruh histogram sama dengan 1,0 atau 100%. Nah, oleh karena itu, histogram disebut sebagai diagram luas bila distribusi frekuensi dinyatakan dalam frekuensi relatif pada setiap batang, maka disebut histogram distribusi histogram frekuensi relatif. Poligon, dimana bahwa perlu kita tahu dulu bahwa poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Nah, grafik histogram berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Nah, bila pada titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis batang-batangnya dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Hitungan poligon merupakan hitungan koordinat Kartesian dua dimensi titik-titik poligon menggunakan prinsip dasar hitungan koordinat yang dilakukan secara berangkai. OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi ke semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari satu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Diagram garis. Diagram garis yang disebut juga peta garis atau line chart atau kurva atau kurve merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan, perusahaan maupun penelitian ilmiah. Data statistik dapat diklasifikasikan atas ciri-ciri kronologis, geografis, kuantitatif maupun kualitatif. Nah, salah satu bentuk data yang dapat diklasifikasi secara kronologis adalah data deret berkala atau time series. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Piktogram. Piktogram adalah representasi visual dari data menggunakan simbol atau gambar untuk menggambarkan jumlah atau frekuensi suatu kategori. Piktogram sering digunakan untuk membuat data lebih mudah dipahami secara visual. Boxplot. Boxplot adalah teknik grafik yang dikembangkan untuk menganalisa data. Nah, grafis ini secara umum memerangi penyajian data yang terperinci pada grafik sehingga efektif untuk ukuran data yang lebih besar. Elemen dasar dari bentuk grafiknya adalah yang pertama, kotak segi empat yang memuat 50% data. Kedua, garis melintang pada kotak yang menunjukkan median. Ketiga, kedua sisi pada kotak dengan kutub yang berlawanan, kiri dan kanan, atas dan bawah disebut hinges, dan 4, serat atau whisker yang menghubungkan hinges di kedua sisi dengan data terkecil dan data terbesar. Nah, masuk ke kasus.
Kasus yang pertama itu seorang mahasiswa MIK membahas mengenai pengembangan aplikasi mobil, melakukan survei terhadap 50 pengguna untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap aplikasi versi terbaru. Pertanyaan yang diajukan adalah skala Likert 1-5. Itu 1 sangat tidak puas, 5 itu sangat puas. Nah, penyajian data tekstual mana berdasarkan survei terhadap 50 pengguna aplikasi mobil versi terbaru, mayoritas pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, sebanyak 60% responden memberikan skor 4 atau 5, yang mengindikasikan kepuasan. Sementara itu 30% responden memberikan 3 atau netral, dan hanya 10% responden yang memberikan skor 1 atau 2, menunjukkan ketidakpuasan terhadap aplikasi. Bahasanya itu penyajian tekstual memberikan peringkasan naratif dari temuan utama survei. Meskipun mudah dipahami, detail spesifik dari setiap jawaban individu hilang. Dalam konteks MIK, ini menjadi eksekutif summary yang cepat untuk pemangku kepentingan non-teknis. Nah, lanjutan pembahasan kasus pertama itu bisa kita lihat penyajian data tabularnya di tabel. Bisa kita lihat sendiri, mana penyajian tabular menyajikan data yang lebih terstruktur dan detail, di mana kita dapat melihat frekuensi dan persentase responden untuk setiap tingkat kepuasan. Nah, tabel ini berguna untuk analisis lebih lanjut seperti mengidentifikasi area spesifik perlu ditingkatkan berdasarkan umpan balik pengguna yang kurang puas. Nah, penyajian data grafikalnya itu grafik batang dan grafik P. Penyajian grafikal memberikan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Grafik batang memungkinkan perbandingan langsung antar kategori, sementara grafik P menunjukkan kontribusi setiap kategori terhadap keseluruhan. Nah, dalam MIK, visualisasi ini efektif untuk presentasi kepada tim pengembangan atau manajemen, bantu mereka dengan cepat memahami distribusi kepuasan pengguna, dan ekstra menyediakan berbagai jenis grafik nampak disesuaikan. Kasus kedua itu, sebuah rumah sakit mengumpulkan data rekam medis dari 200 pasien yang didiagnosis dengan diabetes tipe 2 selama periode waktu tertentu. Data yang relevan adalah usia pasien saat diagnosis. Analisis terhadap 200 catatan medis pasien dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pasien didiagnosis pada usia parubaya hingga lanjut. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang 65 sampai 64 tahun. Nah, terdapat juga sejumlah pasien yang didiagnosis pada usia yang lebih muda, yaitu di bawah 40 tahun. Meskipun jumlahnya relatif kecil, di sini kita langsung ke pembahasannya, yaitu penyajian tekstual memberikan gambaran umum tentang distribusi usia pasien dengan diabetes tipe 2. Namun, detail mengenai jumlah pasien di setiap kelompok usia tidak tersaji secara spesifik. Nah, dalam konteks rekam medis, ini bisa menjadi bagian dari ringkasan statistik untuk laporan klinis. Nah, penyajian data tabularnya bisa kita lihat di tabel. Di sini ada tabelnya bisa kita lihat sendiri. Nah, di mana penyajian tabular itu menunjukkan distribusi usia pasien dengan lebih detail dan terstruktur, di mana kita juga dapat melihat jumlah pasien dan persentase mereka dalam setiap kelompok usia. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Excel menggunakan pengelompokan data usia dan perhitungan frekuensi serta persentase. Nah, di sini penyajian data grafikal yang digunakannya itu histogram dan grafik P. Histogram memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana usia pasien terdistribusi, dan puncak pada histogram menunjukkan kelompok usia dengan jumlah pasien terbanyak. Grafik P menunjukkan kontribusi setiap kelompok usia terhadap total pasien. Nah, lanjut kasus yang ketiga, di mana sebuah studi retrospektif menganalisis catatan medis dari 150 pasien yang menerima pengobatan untuk penyakit tertentu. Terdapat 3 jenis pengobatan yang diberikan, A yaitu B dan C, dan hasilnya dicatat sebagai berhasil atau tidak berhasil. Nah, analisis hasil pengobatan terhadap 150 pasien menunjukkan variasi tingkat keberhasilan
antara jenis pengobatan. Pengobatan B menunjukkan tingkat keberhasilan tertinggi diikuti oleh pengobatan A, sementara pengobatan C memiliki tingkat keberhasilan yang paling rendah. Nah, jumlah pasien yang menerima setiap jenis pengobatan juga bervariasi. Nah, di sini ada pembahasannya, mana penjelasan tekstual memberikan ringkasan perbandingan tingkat keberhasilan antara jenis pengobatan, namun angka pasti tingkat keberhasilan dari jumlah pasien untuk setiap jenis pengobatan tidak disebutkan. Nah, bisa kita lihat data atau jenis penyajian data tabularnya, di mana tabel ini menyajikan data tingkat keberhasilan pengobatan secara rinci untuk setiap jenis pengobatan. Di sini juga kita dapat melihat jumlah pasien yang menerima setiap pengobatan, dan jumlah pasien yang berhasil dan tidak berhasil, serta persentase tingkat keberhasilan. Nah, di sini penyajian data yang digunakannya itu grafik batang kelompok dan grafik batang tunggal dengan persentase. Nah, grafik batang kelompok memungkinkan perbandingan langsung jumlah keberhasilan dan kegagalan untuk setiap jenis pengobatan. Grafik batang tunggal dengan persentase fokus pada perbandingan tingkat keberhasilan antara jenis pengobatan secara visual. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.